Disebut pemimpin itu jika dipercaya. Dan dipercaya itu artinya ada 3 komponen. Ada kompetensi, ada integritas, dan ada kedekatan. 3 itu membuat kepercayaan meningkat. Apa yang membuat nilai kepercayaan menurun? Self-interest. Saya Anies Baswedan. Ini adalah sebagian dari kisah perjalanan hidup saya. Anies itu tumbuh di lingkungan pendidikan. Ayahnya dosen, saya sendiri juga dosen, ibu itu juga aktif di organisasi kewanitaan yang mendidik juga. Lingkungan kami itu lingkungan pendidikan. Jadi mahasiswa datang ke rumah untuk konsultasi apa itu biasa. Orang tua menulis biografi, anak muda menulis rencana masa depan. Ini berbeda. Jadi semua kita membayangkan Jakarta masa depan, Jakarta yang satu apa? Satu sejahteranya, satu kemajuannya, satu peluang untuk merasakan kehidupan yang nyaman buat semuanya. Saya sering mengajak dia, misalnya saya, ayahnya, sering mengajak dia ke tempat pertemuan-pertemuan, ke tempat kuliah, ke tempat acara-acara. Saya kira itu biasa. Lalu oleh kakeknya, oleh neneknya juga dibiasakan bersama-sama membantu. Misalnya kalau kakeknya itu kan zaman dulu menteri penerangan kakeknya itu, jadi banyak temannya. Saya kira cukup bermanfaat ke depannya, ya, sehingga anak tahu apa yang dilakukan. Di rumah itu adalah tempat percikan ide sana sini. Saya nonton aja, dan saya masih kecil itu selalu ayah ngajar saya diajak, ayah ikut pertemuan apa saya diajak, ibu ikut pertemuan, kakek nenek saya diajak, itu ikut pergi-pergi semua. Saya tidak sadari bahwa itu sebetulnya expose pada hal-hal yang mungkin teman sebaya saya nggak menemui, yang kemudian itu mungkin kalau kita reflektif itu merangsang kita untuk berpikir, untuk punya ide, punya gagasan, termasuk belajar tentang interaksi dengan orang. Jadi ini lagi belajar nih, kakek saya ajak ketemu dengan tokoh, kita nggak tahu siapa. Jadi Jogja banyak tokoh-tokoh, dan waktu itu masih banyak pejuang kemerdekaan yang masih hidup, jadi sering datang. Setelah saya besar baru tahu, oh ini ternyata si A, si B, si C yang kita sering lihat. Waktu itu saya tahunya adalah beliau teman kakek, begitu aja. Kemudian hari baru tahu, oh ternyata Gus Dur. Nanti gak lama kemudian, oh ini, kemudian hari saya tahu, oh ini namanya W.R. Rendra toh. Di Jogja itu waktu itu ada KR namanya, perpustakaan untuk anak-anak. Saya biarkan dia itu menjadi anggota perpustakaan. Saya hanya membolehkan dia bersepeda, boleh bersepeda jauh kalau ke perpustakaan. Jadi dia terdorong untuk sering-sering ke perpustakaan karena diperbolehkan naik sepeda. Jadi efeknya itu dia rajin membaca. Dan saya bersyukur bahwa justru bacaan yang dia yang dia baca itu adalah tentang tokoh-tokoh, tentang hal-hal yang positif, tentang hal-hal yang akan membangkitkan semangat dia. Saya itu juga pernah membaca bahwa bagaimana McClellan itu mengatakan bahwa bacaan anak umur 11 tahun itu akan sangat menentukan masa depan dia. Kakek saya ini, beliau seorang wartawan dulunya, pejuang, dan setiap hari itu menulis. Ini buku-bukunya dari sini, ini adalah buku warisan beliau. Jadi ketika beliau meninggal, diwariskan kepada kita sekitar 4.000-an buku
untuk disimpan. Saya merasa berinteraksi dengan beliau itu menemukan sebuah pengalaman luar biasa. Waktu itu saya tidak terlalu merasakan. Sebagai contoh, tiap hari beliau nulis surat, baca koran, maka ditandain korannya, tandain kalau pagi itu, lihatin. Nanti siang beliau akan mengetik surat, mengirimkan pada orang-orang yang menulis di situ, atau kirimkan pada redaksinya, atau pada kawannya. Dia sering membuat surat-surat pada teman-teman. Anis itu disuruh mengetik surat-suratnya. Kakeknya mendiktekan, Anis yang ngetik. Anisnya bangga bisa ngetik surat untuk kakeknya yang padahal itu masih kecil. Saat itu saya cuma merasakan bangga. Setelah itu saya reflektif atas apa yang saya jalani. Saya pikir-pikir, kenapa sih kakek saya melakukan itu? Ini caranya nih. Ini mengirimkan pesan kepada pembaca. Bila ada salah-salah, oke? Itu cucu saya yang ngetik. Oke? Tahu kan? Tapi bagi saya, pesannya, saya bangga betul. That's leadership. Itu kepemimpinan. Bagaimana menyampaikan pesan tanpa melukai siapapun. Ibu-ibu yang di rumah itu bisa punya pekerjaan yang dikerjakan di rumah. Anis itu sejak kecil, sejak masih SD, itu terbiasa mengorganisir teman-temannya. Berorganisasi itu kan barangkali belajar berbeda pendapat juga, belajar mengatur, belajar juga berbagi tugas dan sebagainya. Walaupun itu sangat-sangat kecil, hanya beberapa orang, mungkin 10 orang paling banyak juga, tetapi saya kira itu manfaat. Banyak ini. Dari kecil saya dengan teman-teman berdiskusi, dialog, ngobrol, punya ide. Nah, saya merasa yang sering membuat kemudian teman-teman memilih untuk ikut ide, ada gagasan. Ide itu nggak harus rumit-rumit kok. Misalnya, yuk bikin klub sepak bola, jadi. Yuk bikin klub bulu tangkis, jadi. Yuk bikin ini. Nah, jadi menurut saya yang mendasar adalah ide, gagasan. Kalau bahasa kita sekarang mimpi. Masalahnya banknya yang nggak bisa. Jadi tidak pernah terbayang sama sekali kami sendiri untuk jadi apa dan sebagainya, itu tidak. Kami hanya memberi bekal. Kami hanya memberi bekal dari kecil supaya anak kami ke depan itu bisa menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang kami sudah bisa membayangkan bahwa tantangan masa depan itu adalah berat sekali. Tua muda itu bukan usia. Kalau yang diceritakan masa lalu terus, maka pasti sudah tua. Tapi kalau yang didiskusikan masa depan, usianya tak penting, pasti muda. Jadi kalau orang masih beliau adalah sosok pemimpin, born leader, saya kira. Bukan pemimpin yang dilatih, bukan pemimpin yang dididik begitu, tetapi memang kalau bagi saya adalah pemimpin yang natural. Saya kenal Pak Anies Baswedan ketika dia sudah menjadi mahasiswa leader, ya, sudah menjadi ketua senat. Ketika beliau sebagai ketua senat menyiapkan panitia OPEC, ketika itu saya memiliki kelompok pelatihan di Fakultas Psikologi, sehingga kita diminta untuk memberikan pembekalan pada panitia OPEC, bagaimana membentuk panitia yang solid, bagaimana mengembangkan metode OPEC yang efektif. Di akhir-akhir masa mahasiswa saya kira cukup dekat, ya.
Kita punya markas waktu itu di Taman Yono. Ketika itu dan berbekal dari pengalaman perhatian kita pada masalah-masalah kemasyarakatan, kita mendirikan sebuah LSM, Center for Student and Community Development itu. Ya, bagian-bagian awal kita LSM ini kita aktif membantu teman-teman yang sedang melakukan KKN di berbagai daerah. Kita membantu mengisi kegiatan-kegiatan di sana. Ini soal cara pandang. Ini soal cara pandang. Saya melihat beliau juga sebagai problem solver di antara kawan-kawan kita ketika kita menghadapi masalah apapun. Mulai dari masalah khas remaja, masalah hubungan percintaan, masalah studi, ada yang teman yang terhambat, yang mengalami kesulitan, ada masalah dengan dosen, sampai masalah organisasi itu jelas. Itu jadi saya melihat beliau sebagai problem solver, dan saya kira beliau memiliki kecenderungan untuk berpikir thinking out of the box begitu, sehingga dari situ ide-ide solusi kreatif untuk masalah itu bisa dilihat. Beliau sering menceritakan hal-hal yang dilakukan baik oleh ayah, ibu maupun kakeknya, dan bagi teman-temannya bapak dan ibu beliau itu juga seperti orang tua kami. Itu yang bagi kami teman-temannya itu juga melihat satu keteladanan ya, yang saya yakin itu membentuk karakternya Pak Anies. Dia digembleng kepemimpinannya, jiwa kepemimpinan dan juga jiwa sosialnya mengikuti penataran. Nah, ini aula yang sekarang ini waktu itu cukup representatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ini ruang kecil yang sering untuk kami gunakan bertemu dengan Anies Rashid Baswedan. Waktu itu konsultasi apakah itu mengenai kepengurusan atau kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tanggung jawab pengurus OSIS gitu. Secara khusus Anies Baswedan ini atau Anies Rashid Baswedan ini adalah anggota dari pengurus OSIS ya, pengurus OSIS, sehingga sangat dekat hubungannya dengan saya karena saya langsung pembinanya. Tradisi di sini kalau ada keluarga SMP 5 yang meninggal, itu ada spontanitas menggerakkan dana sosial waktu itu. Nah, Anies lah yang bertanggung jawab karena dia pada seksi sosial pada kepengurusan OSIS. Nah, di situ dia selalu keliling pada tugas-tugas itu. Dari 30 kelas ini dia harus keluar masuk itu mengumumkan pada teman-temannya gitu, sehingga muncul seloroh dari teman-temannya. Wajah Anies Rashid Baswedan ini seperti wajah kematian. Maksudnya wajah kematian karena setiap dia datang mengumumkan kematian. Kesehariannya seperti saya sampaikan tadi, memang sifatnya itu sangat, hubungan sosial dengan teman itu sangat bagus, sehingga dia masuk pada posisi tadi seksi sosial pada urusan OSIS itu mungkin berkembang lanjut ya pada berikutnya begitu. Baru tahu setelah saya justru sebelum menjadi menteri ya, masih menjadi rektor di Paramadina ya, di Paramadina. Itu saya merasakan, berarti kepemimpinan waktu yang ditampakkan waktu di SMP itu ternyata berkembang sekarang menunjukkan kepemimpinan yang lebih unggul daripada yang dulu. Saya kan mengajar biologi, ada saat Anies itu kelas 1 dan kelas 2 malahan Mbak. Beliaunya tuh masih ingat bener dengan saya. Sosoknya memang kalau ya kepribadian memang sejak
kelas 1, naik kelas 2 itu kan ketua OSIS, sehingga memang sejak awal itu sudah ada punya jiwa kepemimpinan. Kebetulan kan ada memang program dari pemerintah kalau tidak salah, itu memang ada pertukaran pelajar. Kebetulan Anis itu ambilnya di Kanada, naik kelas 3, ada prosesnya, ada tes, ada macam-macam. Kebetulan kok dia lolos, dan naik kelas 3 berangkat ke Kanada. Dia selalu memiliki wawasan, memiliki visi yang jauh ke depan, dan memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain untuk mewujudkan misi itu menjadi visi itu menjadi misi bersama kita. Yang berkualitas untuk dunia istiqomah harus menjadi contoh bagi teman-teman bagaimana ajaran yang diberikan di dunia pendidikan ing ngarso hasung tulodo ing madya mangun karso dan tut muri handayani itu betul-betul dia amalkan begitu. Teguh pendirian, baik, dan teman bicara yang menyenangkan. Ya, mungkin karena doa dari kedua orang tuanya, namanya Anis, itu artinya teman duduk. Saya sudah kenal Mas Anis cukup lama, tapi dekatnya mulai saat kita kuliah di Jogja, sama-sama kuliah di Jogja. Nah, di situ kan Mas Anis di kampus terkenal sebagai senat gitu ya, ketua senat yang cukup aktif, dan di kos-kosan itu selalu jadi bahan pembicaraan gitu. Nah, ya diam-diam juga kita kan selalu memperhatikan gitu. Aktivitas beliau kan bukan orang yang aneh-aneh gitu, artinya orang yang memang punya idealisme, punya kepemimpinan yang baik, yang saya lihat itu sebetulnya yang dibutuhkan sebuah keluarga. Nah, ketika kami menikah, kita berangkat kuliah bersama di Amerika. Sesudah menikah tahun 96 kita kemudian berangkat, Mei menikah, Agustus kita berangkat sekolah. Disitulah saya dan Mas Anis membangun keluarga sendiri. Mas Anis kalau waktu di Amerika mungkin banyak terlibat di urusan rumah tangga karena kita hanya berdua. Ketika di sini pola itu diterapkan nggak bisa ternyata. Jadi yang saya lakukan adalah memastikan Mas Anis bisa menjalankan cita-citanya, bisa berkarya di luar kiranya. Karena itu saya menjadi jembatan antara Mas Anis dalam keluarga dengan keluarga gitu. Sebetulnya Mas Anis itu bidang ininya bukan pendidikan ya, jadi lebih pada political economy, kemudian dia di public policy, dia tahu bahwa meningkatkan kualitas manusia itu yang kemudian nanti bisa berefek pada kesejahteraan. Jadi karena itu kemudian banyak inisiasi kegiatan yang dia lakukan adalah terkait dengan pendidikan, seperti Indonesia Mengajar. Kita tahu di Indonesia bila kita berbicara persoalan pendidikan ada 1001 masalah, banyak sekali masalahnya. Tetapi bila kita perhatikan lebih jauh, siapa yang sebenarnya senyatanya memiliki efek untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan anak-anak? Kenal pertama Pak Anis di Indonesia Mengajar. Saya salah satu pengajar muda. Dari situ saya kenal sosok Bapak yang sebelumnya mungkin baca dari artikel di media atau lihat di televisi, dan kenal langsung, interaksi langsung di Indonesia Mengajar. Saya bercerita bagaimana awalnya
kenapa kok ada gagasan Indonesia mengajar. Di dalam saya menceritakan ini, nanti saya akan ditemani oleh 2 orang pengajar muda yang sudah pulang dari pengabdian. Yang pertama, saya suka mengenal daerah-daerah baru di Indonesia. Terus kesempatan itu pasti dapat dari Indonesia Mengajar. Yang kedua, saya suka mengajar. Dan 2 kesempatan ini kita dapat dari Indonesia Mengajar. Selain itu juga sosok Pak Anies juga berpengaruh juga dalam saya memutuskan untuk jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Jadi saya mengajar kan pengen mengajarkan gimana seorang pemimpin itu mengilmi pengalaman grassroots, tapi juga punya pengalaman world class competence. Jadi di 2 pengalaman itu yang coba ditawarkan ke Pak Anies, dan itu juga pengalaman Pak Anies. Pengalamannya sih kita bisa melihat dengan nyata, dengan pengalaman langsung gimana kesenjangan yang ada di negara kita. Jangankan berbicara tentang infrastruktur, tingkat pendidikan anak-anak, potret anak SMA di Jakarta tentu sekali beda sekali dengan potret anak SMA di daerah. Jadi kita pengalaman itu yang pertama, pengalaman melihat disparitas di negara kita. Kalau Pak Anies itu tidak pernah menjadikan kita staff ya, menjadikan orang-orang di sekelilingnya sebagai pekerjanya, untuk yang orang bekerja untuk beliau. Tapi beliau menjadikan kita itu teman, diskusi, menjadikan kita itu rekan untuk bercerita. Ketika dia dibilang masuk politik, berpolitik itu kan bermasyarakat gitu. Bermasyarakat itu sesuatu yang sudah dia sudah tertanam sejak dia kecil gitu, karena keluarganya, karena pola asuh di keluarganya. Jadi saya sering bilang bibit bagus itu baik, tapi kalau tanahnya nggak subur nggak tumbuh. Bibit biasa, tapi tanahnya subur dia akan tumbuh. Ya saya ini biasa-biasa aja dengan yang lain, biasa aja, tapi alhamdulillah saya diletakkan di tanah-tanah yang subur, sehingga bibit yang biasa-biasa ini